Kalau mau hamil, bikinnya pas masa subur. Tapi kalau nggak mau hamil, hindari pas masa subur. Halo sobat sehat semua, kembali lagi bertemu dengan saya. Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh teman saya. Bagaimana cara menghitung masa subur? Terus kemudian apa artinya masa subur itu, dan bagaimana cara pengaplikasiannya dalam merencanakan kehamilan ataupun menunda kehamilan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama dalam video kali ini. Ketika ingin menghitung masa subur, ini ada dua rumus yang digunakan. Nah, ada rumus untuk yang seseorang memiliki haid yang teratur. Kemudian rumus yang kedua itu digunakan oleh para perempuan-perempuan yang memiliki siklus haid yang tidak teratur. Nah, jadi sebelum menghitung, ada baiknya ini teman-teman tahu ya siklus haidnya teratur atau tidak. Yang dimaksud teratur itu gimana? Yang dimaksud teratur ini teman-teman setiap bulannya itu siklus haidnya itu tetap, misal 28 hari atau 29 hari maupun 30 hari. Nah, itu setiap bulannya terus-terusan harinya itu tetap. Jadi tiap 28 hari itu haid, tiap 28 hari itu pasti haid. Nah, untuk yang tidak teratur itu biasanya tiap bulan itu harinya beda-beda. Kadang 28 hari, kadang 30 hari, kadang bahkan 27 atau 26 hari. Nah, itulah pentingnya teman-teman setiap bulan menulis ya, dicatat bulan ini berapa hari siklusnya. Nah, bulan kemarin itu berapa hari. Nah, itu sebaiknya ada catatannya. Yang saya akan bahas pertama ini yang untuk siklus haid yang teratur dulu ya. Nanti untuk yang siklus haid tidak teratur setelah ini. Nah, jadi untuk siklus haid yang teratur rumusnya seperti apa? Nah, rumus yang bisa digunakan yaitu HPH ditambah 14 hari plus minus 2 hari. HPH itu hari pertama haid ya. Nah, jadi hari pertama haid ditambah 14 hari kemudian plus minus 2 hari. Daripada bingung, kita langsung ke contoh ya. Contohnya yaitu misal ada seorang wanita siklus haidnya selalu 26 hari setiap bulannya. Diketahui bahwa HPH-nya atau hari pertama haid itu pada 10 Februari 2022. Maka kapan masa subur terdekat orang ini? Nah, kita bisa hitung, ini kan tadi HPH-nya 10 Februari ya, berarti 10 Februari ditambah 14 hari plus minus 2 hari. Nah, hasilnya ketemu 24 plus minus 2 hari. Nah, maka masa suburnya yaitu pada tanggal 22 sampai 26 Februari 2022. Nah, selanjutnya rumus yang kedua ini digunakan untuk menghitung masa subur pada orang-orang yang memiliki siklus haid yang tidak teratur. Nah, rumusnya seperti apa? Nah, rumusnya yaitu siklus yang terpendek itu dikurangi dengan 18 dan siklus yang terpanjang itu dikurangi dengan 11. Nah, bagaimana maksudnya? Daripada bingung, kita langsung aplikasikan ke contoh ya. Nah, contohnya ini misal si A ini memiliki siklus haid yang tidak teratur. Kadang 28 hari, kadang 29 hari, kadang 30 hari. Nah, maka bagaimana cara menghitung masa suburnya?
yang pertama perlu kita ketahui yaitu HPH-nya ini kapan, hari pertama haidnya kapan. Nah, misal HPH si A ini pada tanggal 10 Februari 2022, maka kita hitung tadi kan siklus terpendek dikurangi 18, maka siklus terpendeknya adalah 28 dikurangi dengan 18, ketemulah 10. Kemudian untuk siklus yang terpanjang, untuk rumusnya kan siklus terpanjang dikurangi 11. Nah, maka kita ambil 30, karena siklus terpanjangnya 30 dikurangi dengan 11. Nah, hasilnya 19. Maka tinggal kita tambah saja dengan HPH-nya. Tadi HPH-nya kan 10 Februari. Maka 10 ditambah 10 ini sama dengan 20. 10 ditambah 19 ini sama dengan 29. Nah, maka masa subur si A ini 20 sampai 29 Februari 2022. Lalu gimana cara pengaplikasiannya? Terus apa artinya masa subur itu? Nah, jadi masa subur ini itu kondisi di mana kemungkinan untuk terjadinya ovulasi ini sangat besar. Nah, makanya hitungan masa subur ini bisa digunakan untuk merencanakan kehamilan atau untuk menunda kehamilan. Bagaimana cara pengaplikasiannya? Nah, caranya adalah untuk sobat sehat yang sudah memiliki istri, apabila ingin merencanakan kehamilan, ingin punya anak nih, nah itu bisa melakukan hubungan seksual pada masa subur itu. Karena apa? Karena potensi terjadinya pembuahan itu sangat tinggi. Nah, dan sebaliknya untuk sobat sehat yang sudah suami istri, jika ingin menunda kehamilan atau tidak menginginkan kehamilan karena sudah punya banyak anak mungkin, nah itu bisa melakukan hubungan seksualnya itu menghindari pada tanggal-tanggal masa subur tersebut. Kalaupun tetap ingin melakukan hubungan seksual pada tanggal-tanggal masa subur itu, bisa menggunakan alat yang namanya alat kontrasepsi. Untuk alat kontrasepsi ini ada berbagai macam. Nah, untuk topik kontrasepsi ini akan saya bahas dalam video selanjutnya ya, atau video-video berikutnya.